Ya, salam, selamat malam. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemurdahan Online. Ya, sebentar lagi saya akan mulai acara ini dengan segera. Namun terlebih dulu saya mau membagikan acara ini di dalam Facebook. Baik, eh, bahasan yang akan saya bahas malam hari ini menyambung dari bahasan-bahasan sebelumnya tentang kedewasaan, tentang pintu masuk dosa dan keinginan. Dan malam hari ini saya akan membagikan tentang apa itu beribadah. Baik, dalam waktu beberapa saat lagi akan saya mulai. Saya akan membagikan acara ini pada teman-teman, rekan-rekan, serta keluarga saya juga. Mudah-mudahan semuanya ikut ikut terdistribusikan ya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian membagikannya kembali untuk teman-teman, rekan, keluarga Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku diberkati oleh acara ini. Baik, saya mau menyapa dulu teman-teman saya yang ada di Facebook. Ya, saya mau menyapa dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia yang muncul di sini. Yang ada adalah Brother Langsur dari Bandung. Salam Brother. Ibu Maria Meta juga dari Bandung. Ibu Ruth dari Malaysia. Ibu Monica Bangun dari Medan. Wow, luar biasa ya. Kita baru ngobrol-ngobrol di grup tadi ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang nampak di monitor adalah itu sementara. Ya. Dalam sesaat lagi saya akan mulai. Dan juga Ibu Esther Ong dari Papua. Wow. Ya, semoga malam ini adalah malam yang betul-betul kita bisa nikmati sepenuhnya, hingga kita boleh menikmati juga lawatan anugerah Tuhan dengan kita memperbaharui hal-hal yang di-refresh kembali oleh Roh Kudus dalam diri kita, hingga kita mempunyai kesempatan untuk beribadah lebih dalam lagi, menghayati lebih dalam lagi tentang ibadah. Ya. Saya akan bagikan juga di Facebook saya yang lain. Semoga apa yang saya bagikan kita mendapat berkat di dalamnya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke Facebook Messenger saya atau di Facebook Messengernya Christ Disciple, Facebook page resmi kami. Ya, Shalom semuanya yang sudah bergabung, salam hangat dari Bandung, juga Ibu Deborah Lani dari Jakarta. Baik, kita akan berdoa. Silakan siapkan Alkitab, jurnal pribadi, serta alat tulis. Dan saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu sekalian boleh mengulang-ulang kembali rekaman video ini setelah nanti tayang untuk melakukan pendalaman bersama-sama dengan Roh Kudus,
ketika kita memperdalam bahasan yang kita bahas malam hari ini. Baik, kita akan mulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk kami diberi ibadah. Terima kasih atas kami mempunyai kesempatan waktu-waktu khusus untuk kami menikmati hadirat-Mu, sukacita yang Kau berikan. Kami tahu ketika kami diberikan sukacita, ekspresi iman, kami pun diberi kesempatan untuk mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan ketika kami mengenal pribadi-Mu itu, Engkau berkata-kata banyak tentang apa saja yang ingin Kau kerjakan dalam hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, rumah tangga kami. Dan Tuhan, Engkau juga yang memberitahukan apa-apa saja yang perlu kami koreksi untuk kami memperbaikinya. Karena kami tahu di dalam kami berhubungan dengan Engkau, Engkau menghendaki kudusan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang malam ini kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan indah. Kau berkata-kata banyak untuk memurnikan kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami bila kami ada yang sakit. Kami bersuka cita dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Kami berdoa bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang berbeban berat dilepaskan bebannya, bagi yang mempunyai setiap himpitan dilegakan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memperluas kerjanya di dalam hidup kita, hingga kita boleh dengan leluasa dipakai untuk bejananya yang mulia. Baik, beribadah yang dalam arti kata sesungguhnya dari ibadah itu adalah melayani Allah atau to serve God. Jadi bentuk ibadah itu sebetulnya adalah melayani Allah, ya gitu ya. Jadi bentuk ibadah yang seringkali kita lakukan itu sesuatu yang dipersembahkan kepada Dia. Itu bentuk ibadah yang perlu kita harus ingat, bahwa kita mesti ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Dia. Sesuatu yang indah, yang terindah dan bahkan berharga banget. Tentunya dan yang sesuai dengan kehendak Dia. Nah, dalam masa perjanjian lama, orang-orang yang mendekat kepada Allah harus mempersembahkan korban berupa binatang-binatang yang telah ditentukan oleh hukum Taurat yang disembelih di hadapan Allah. Jadi di masa-masa perjanjian lama, orang-orang yang mendekat kepada Allah harus mempersembahkan korban berupa binatang-binatang yang telah ditentukan oleh hukum Taurat yang disembelih di hadapan Allah. Jadi pengorbanan untuk sebetulnya melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Keluaran 3:12 itu ayatnya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Allah menghendaki adanya peribadatan dari umatnya kepada Dia. Nah, yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam diri umatnya itu adalah perkara pembebasan dari perbudakan Mesir dulu. Makanya Ia membutuhkan Musa. Dan di tengah-tengah perjumpaan dengan Musa itu, Tuhan Allah menyatakan satu maksud, agar ketika nanti kelak umat pilihan Allah itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, maka mereka mesti beribadah kepada Allah di gunung ini, di gunung Sinai. Jadi kita untuk beribadah kepada Allah rupanya mesti dibebaskan dulu ya. Mesti dibebaskan dari apapun hingga benar-benar kita menjadi milik kepunyaan Allah.
Imamat 6 ayat 25, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Jadi ada korban yang disembelih di hadapan Tuhan. Nah itu aturan perjanjian lama, itu aturan kepada orang-orang Israel. Nah tapi di dalam 1 Timotius 4 ayat 7, bagaimana perjanjian baru? Tetapi jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Bukan berarti tadi 2 ayat yang saya bacakan itu adalah tahayul nenek-nenek tua atau cerita isapan jempol atau ibadah buatan manusia. Kedua ayat yang tadi saya baca itu adalah aturan Tuhan. Itu adalah satu peribadatan yang diatur oleh Tuhan secara langsung. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita melakukan ibadah tanpa memperdulikan mitos dongeng nenek tua, apa kata orang dan sebagainya. Tapi latihlah dirimu beribadah. Baik, kalau kita membaca perjanjian lama, apa makna yang terkandung di dalamnya dan apa yang sedang digenapkan oleh Tuhan di masa perjanjian baru ini. Boleh dikatakan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita di perjanjian lama, di kitab Taurat, di kitab Nabi-Nabi, kita mungkin diberitahukan secara porsi demi porsi. Bukan suatu hal yang gak lengkap, sebetulnya lengkap, tapi pada masa itu diberikan porsi demikian oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Meskipun hukumnya lengkap, namun ternyata penggenapannya menjadi sangat sulit bagi bangsa Israel. Dan juga bagi kita, bagaimana melakukan peribadatan yang Allah sukai. Dan satu hal yang Allah sukai rupanya, yang tadi saya bilang, bagaimana kita melakukan penyembahan kepada Allah itu kalau kita mulai dengan pengertian bahwa kita melayani atau to serve, melayani kepentingan Allah. Jadi bisa dikatakan ibadah yang sejati itu yang dikehendaki oleh Allah adalah persembahan yang hidup. Namun bukan yang disembelih lagi di depan mezbah korban bakaran. Sejak Tuhan Yesus menggenapi korban yang tersembelih itu di kayu salib 2021 tahun yang lalu, yang harus kita persembahkan pada hari-hari ini adalah persembahan yang hidup, yakni hidup kita bagi kepentingan Dia di muka bumi ini. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita melakukan satu persembahan yang hidup ketika kita melayani kepentingan Allah. Persembahan yang hidup itu apa? Nah, nanti kita akan bahas. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai living sacrifice, sebagai persembahan yang hidup. Artinya, meskipun tubuh kita yang dipersembahkan, namun persembahan itu hidup di hadapan Allah. Artinya adalah tubuh kita, anggota tubuh kita, seluruh keberadaan diri kita betul-betul dipergunakan sebagai kepentingan Allah saja. Maka nanti dikatakan begini, olahraga itu terbatas gunanya. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan ibadah itu mengandung janji hari ini dan janji yang akan datang. Kalau nggak salah bunyinya begitu ya. Artinya adalah tubuh kita, anggota tubuh kita itu sepenuhnya dalam keberadaan diri kita seluruhnya itu mutlak untuk kepentingan Allah saja. Semua anggota tubuh dalam diri kita. Maka kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Yakobus 1:27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini ibadah tentang bagaimana kita mengunjungi yatim piatu, mengunjungi janda-janda dalam kesusahan mereka,
dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya tidak ada motivasi apapun selain memang menyenangkan Allah. Dan selain bahwa ternyata Tuhan sendiri menggerakkan kita dengan indah agar kita punya kerinduan itu. Gitu ya. Motivasi yang itu maka Tuhan menggerakkan. Kepentingan-kepentingannya terjadi di muka bumi ini lewat hidup kita. Nah, saya mau tarik sebentar sedikit ke belakang. Mengapa hal ini penting kita lakukan? Mengapa nggak boleh dicemarkan dengan dunia? Mengapa motivasi kita mesti benar di hadapan Tuhan? Mengapa kita mesti benar-benar menyerahkan anggota tubuh kita semuanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Itu ibadah kita yang sejati. Karena sebelumnya sudah ada perebutan penyembahan. Sebelumnya sudah ada perebutan penyembahan. Lucifer yang dulunya malaikat Tuhan yang elok, ketika ia berdosa, ia membangun satu penyembahan kepada dirinya. Mengapa Lucifer ingin meninggikan kedudukannya dan menyemai yang maha tinggi dengan maksud agar seluruh ciptaan Allah ini tunduk dan menyembah dia. Ketika Lucifer ada di bumi, ia merampas otoritas Adam sebagai Allahnya bumi. Di Taman Eden itu ya. Adam itu mempunyai otoritas untuk menguasai bumi. Belum sampai di pelajaran yang lebih dalam lagi, kuasa dan otoritas itu diambil oleh si Lucifer. Maka manusia ada di bawah kutuk sejak saat itu. Dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus kemudian diutus oleh Bapaknya untuk turun merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia ciptaannya, untuk mengembalikan seluruh bumi ke dalam kerajaan Allah. Bumi ini tempat planet, tempat berupa salah satu planet yang ada di alam semesta atau universe ini. Kalau kita bilang alam semesta, universe ini berarti luas ya, bukan hanya planet bumi ini aja. Bumi ini hanya sebagian besar dari triliunan galaksi yang ada di alam semesta ini. Bumi ini di dalam bagian galaksi Bima Sakti, di mana matahari itu sebagai pusat rotasinya. Nah, tetapi Bima Sakti itu hanya sebagian kecil dari seluruh alam semesta. Dari seluruh galaksi yang ada, yang triliunan jumlahnya itu. Jadi itu kumpulan bintang-bintang yang dalam orbit tertentu. Itu galaksi. Nah, Yesus kemudian merendahkan diri sama menjadi manusia ciptaannya, untuk mengembalikan seluruh bumi ke dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian Lucifer hendak mencobai Tuhan Yesus agar Yesus mau menyembahnya pula seperti apa yang ia lakukan kepada Adam. Mengapa ia melakukan begitu? Ini pasti perkara yang spesial, perkara yang istimewa. Mengapa Lucifer kemudian betul-betul mencobai Yesus di padang gurun selama 40 hari? Itu. Apa yang ia ketahui tentang Yesus? Ia benar-benar menyelidiki apakah benar-benar ia ini betul-betul yang akan mematikan dosa dan maut. Apakah benar-benar ia ini yang akan mempreteli kekuasaannya, merebut kekuasaannya kembali yang sejak saat itu masih ada dalam genggamannya. Kalau ternyata proses penyaliban itu selesai, maka memang benar terjadi adanya proses pemindahan kekuasaan. Yesus merebut kekuasaan itu dari tangan si jahat. Maka sebetulnya ketika Yesus mati di kayu salib, ya, harusnya Lucifer menghalang-halanginya agar setiap kekuasaannya diperpanjang dan bakal tinggal selama-lamanya di bumi.
Namun rupanya Lucifer menghendaki adanya satu kepastian. Apa yang bisa didapati dari manusia ini? Meskipun Lucifer mencoba-coba untuk tahu siapa Yesus, namun ia mencobai dengan sungguh-sungguh seperti apa yang ia lakukan kepada Adam di Taman Eden di Firdaus. Namun waktu itu ada pribadi Hawa yang ia perdaya. Saat di padang gurun itu hanya ada Yesus yang ia akan perdaya, namun gagal untuk ia perdaya, dan kemudian ia mencari jalan yang benar-benar terbuka bagi dia, waktu yang tepat untuk melakukan untuk melakukan satu sabotase kepada Tuhan Yesus. Mengapa ia lakukan itu kepada Yesus Kristus? Dari semula, iblis menginginkan penyembahan seluruh makhluk bagi dirinya sendiri. Bukankah demikian? Coba kita lihat ayatnya. Yesaya 14 ayat 12. Ini adalah satu fragmen bagaimana Yesaya mendapatkan satu nubuatan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Yaitu ayat ini berbunyi tentang kejatuhan bintang timur, kejatuhan malaikat elok yang namanya Lucifer dari sorga. Kemudian mereka dengan seluruh penghuni sorga yang berkhianat kepada Tuhan, mereka membentuk kerajaan dunia di muka bumi ini sejak saat itu. Maka kalau kita melihat di dalam Alkitab, kegelapan sudah ada sebelum Tuhan menciptakan terang. Kejadian 1 ayat 2 seterusnya ya. Kegelapan sudah ada sebelum Tuhan menciptakan terang. Artinya adalah, kalau kita boleh bertanya, mengapa ada ular di Taman Eden di Firdaus? Karena sistem si jahat itu sudah ada. Meskipun seluruh ciptaan Tuhan baik, namun Lucifer dan pengikutnya menciptakan kejahatan, membangun kerajaan dunia di bumi ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini yang ia inginkan. Kalau kita ingat kembali, ayat ini adalah dasar keinginan yang kemudian pintu masuk dosa ke dalam diri manusia sejak zaman Adam hingga hari ini. Kalau kita tidak pernah minta Tuhan Yesus menutup pintu hati kita yang terbuka itu, celah yang terbuka itu dengan salibnya, maka selama-lamanya kita membiarkan keinginan demi keinginan dari dunia itu masuk menjadi satu bentuk kesamaan yang dimiliki oleh Lucifer pada waktu itu, yaitu ingin menyamai yang maha tinggi dan seluruh keinginan yang lain yang benar-benar dibangun oleh kerajaan dunia untuk menghambat pertumbuhan rohani seorang Kristen. Kalau kita buka lagi dalam Matius 4 ayat 9, ini bagaimana kemudian Yesus dibujuk oleh Lucifer. Yesus setelah dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, lalu dibawa oleh Roh untuk dicobai oleh ular, dicobai oleh iblis di padang gurun. Ya, dibawa oleh Roh untuk dicobai iblis. Jadi pencobaan iblis, pencobaan si jahat kepada Yesus, meskipun betul-betul nyata, namun Roh Kudus memberikan satu perlindungan kepada Tuhan Yesus. Ini juga untuk kita mengerti bagaimana ternyata Alkitab mencatat demikian, bahwa ternyata kalau kita di muka bumi ini, kalau kita sedang
di dunia ini kita nggak sendirian. Kalau kita sedang dicobai, sedang diuji, sedang mengalami masalah, problem, bahkan bujukan-bujukan si jahat untuk kemudian menyerobot kekuasaan dan otoritas yang kita dapatkan dari Tuhan, kita punya pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan tujuan kita masuk ke dalam hal yang begitu bukan untuk kemudian membuat kita jatuh dan berdosa, kemudian gak bisa bangkit lagi. Untuk kita bisa memilih pada akhirnya pilihan-pilihan apa yang kita pilih. Apakah nasihat dari Roh Kudus, kekuatan baru yang datangnya dari Roh Kudus, ataukah kemudian kita memilih tetap khawatir dan kemudian kita memilih cara yang lain. Karena itu, bahwa apa yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus itu juga pasti berlaku kepada kita di hari-hari ini. Namun Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kalau di dalam Alkitab, bahwa ternyata iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada kalanya mungkin kita nggak mengetahui tentang yang begini lebih dalam ketika kita dalam keadaan terjepit, kita dalam keadaan bergumul untuk menginginkan adanya solusi yang lebih cepat, solusi yang betul-betul membuat kita lebih aman, lebih tenang. Entah solusi apapun itu, yang jelas tanpa menunggu perintah Tuhan, tanpa menunggu doa terjawab dari Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu hal yang dengan cepat kita lakukan dan kita berharap Tuhan menyetujui langkah-langkah kita. Namun Tuhan Yesus datang ke muka bumi waktu itu, dia membawa keinginan Bapaknya untuk kemudian betul-betul mati di kayu salib. Kalau kita lihat, kalau ia lapar dan kemudian ular menyuruh dia untuk makan roti dari batu, dan Yesus ketika melihat batu itu mungkin sama seperti apa yang diperlihatkan oleh ular kepada si Hawa. Lihat, ini buah. Bukankah semua di dalam pohon ini boleh kamu makan? Oh tidak, buah yang ini nggak boleh dimakan. Nanti kalau kami raba dan makan kami mati. Itu ya. Artinya apa? Bahwa senantiasa bujukan-bujukan si jahat itu lewat penginderaan jasmani kita. Dan kemudian dia memancing agar kita punya keinginan. Betul nggak? Penginderaan yang kita punya ini kemudian terhubung dengan hati kita yang berbagai macam keinginan isinya. Dan kemudian ketika dia dibujuk, enggak apa-apa. Sekali-kali kamu tidak akan berdosa. Walaupun kamu berdosa kan tinggal minta maaf saja sama Tuhan, bereskan. Tetapi Yesus ketika melihat batu, mungkin ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu sekalian, Yesus kembali membuat pandangan si jahat itu kembali kepada textbook, kepada firman semula. Walaupun sebenarnya si jahat itu pun memakai firman. Namun ingat, ketika kita mempunyai otoritas, mempunyai kekuasaan di atas si jahat, Yesus kan datang waktu itu, dia betul-betul menanggalkan kekuasaannya, datang sebagai manusia. Namun dia bisa pakai kapanpun saja untuk memakai otoritasnya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Kapanpun dia bisa pakai. Namun dia kembali memperlihatkan posisi yang benar tentang siapa si jahat itu di hadapan dia. Bukankah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada si iblis ketika di padang gurun itu, kepada Allah lah engkau mesti berbakti. Artinya adalah baik itu pencobaan, ujian, bujukan, rayuan, tipuan si jahat, mereka melakukannya untuk satu maksud, bahwa mereka sedang menampi manusia, menampi anak-anak Allah yang terpilih, kemudian bahwa yang keluar sebagai pemenang itu mereka yang mempunyai firman yang dimiliki oleh Yesus juga dalam hatinya.
Artinya adalah keserupaan Kristus yang ada dalam diri setiap orang-orang Kristen, setiap diri anak-anak Allah itu mesti terwujud terbentuk dalam tubuh jasmania. Agar apapun yang kemudian diperhadapkan kepada kita semua sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita bisa mengerti posisi si jahat itu untuk mencobai kita, untuk menguji kita, untuk memberikan kita langkah-langkah yang salah. Kemudian kita mengetahui bahwa kita yang mengasihi Allah, kita akan menuruti setiap instruksi Tuhan dengan tepat, dengan sempurna. Dan itulah bukti kasih kita kepada Allah, bukan? Bapak Ibu sekalian, sangat nyata bahwa sebetulnya kita sini sedang hidup di dalam masa-masa penantian. Sangat nyata bahwa saat-saat ini kita mesti betul-betul melakukan ibadah kepada Allah dengan tepat. Kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak di gunung ini, di gunung Gerizim ketika perempuan Samaria itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan juga tidak menyembah di Yerusalem. Namun menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu adalah salah satu misi Tuhan Yesus ke dunia, bagaimana kemudian membalikan kembali manusia untuk menyembah Bapaknya, menyembah Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah adalah dengan roh, artinya antara roh dengan roh, persekutuan di antara roh. Hanya bila seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, hal ini dapat terjadi. Itu roh menyembah Bapa di dalam roh. Persekutuan roh dengan roh. Hanya bila seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hal ini dapat terjadi. Dan menyembah dengan kebenaran kepada Bapa, artinya bila datang kepadanya, berkatalah yang benar sesuai dengan perkataannya saja. Jangan berkata-kata yang bertentangan dengan firman-Nya. Juga kebenaran-kebenaran baru akan diberikan kepada kita oleh Allah dalam penyembahan itu. Banyak hal yang akan diungkapkan berupa revelation, pewahyuan, berupa pengajaran, berupa kebenaran-kebenaran yang mendalam, yang baru. Kalau bahasa-bahasa teman-teman kami di dalam FFG itu bilangnya I got it first. Kita mesti punya prinsip, mempunyai revelation yang benar-benar dapat dari Tuhan, namun seringkali kita harus diuji berulang kali dengan firman minimal 2 kali, 2 atau 3 ayat. Dan kita betul-betul harus mengalami kedalaman itu dengan Tuhan. Meskipun belum ada orang yang memberitahukannya atau doktrin tertentu gitu ya, tapi kita betul-betul memahami ayat demi ayat itu menjadi hidup dan mempraktekannya dengan betul-betul setia. Sampai dengan firman itu mengubah hati kita dan kebenaran itu memerdekakan kita. Bukankah di dalam Yohanes 8 ayat 31-32, siapa yang tetap dalam firman, firman itu memerdekakan seseorang. Jadi kalau kita benar-benar stay dalam firman, pendalamannya akan didapatkan langsung dari Tuhan kepada kita yang melakukan penyembahan kepada Bapa di dalam roh dan kebenaran itu. Yohanes 4:23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, lihat itu, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang Samaria itu adalah golongan kelas 2 karena mereka tidak mengikuti pembangunan bait suci di Yerusalem yang kedua setelah masa pembuangan masa Ezra Nehemia. 5 suku yang kemudian tidak ikut membangun bait Allah di Yerusalem itu
memisahkan diri ke daerah utara, kemudian mereka membentuk kumpulan yang telah dinamakan sebagai orang-orang Samaria. Peribadatannya sama persis dengan orang-orang Yahudi. Peribadatannya sama persis dengan mereka merayakan Paskah, merayakan hari-hari raya yang lain. Mereka juga punya bait suci masing-masing di gunung, itu ya, di Gunung Gerizim. Mereka melakukan juga pembacaan hukum Taurat dengan bahasa Ibrani. Mereka persis melakukan hal-hal yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Namun mereka punya inferior. Mereka merasa bahwa mereka itu gak boleh benar-benar terlibat langsung dengan orang-orang Yahudi dan mereka memisahkan diri. Ketika Yesus melihat perempuan ini, sebetulnya dalam dirinya ada kerinduan yang besar dan ternyata perempuan ini menyambutnya, Bapak Ibu sekalian. Makanya di akhir pertemuan dengan perempuan ini, Tuhan bilang sama murid-muridnya, ada makanan yang ada padaku yang tidak kamu kenal. Artinya dia menghendaki bahwa setiap makanan yang diberikan oleh Bapa, yaitu tugas-tugas yang diberikan oleh Bapa, ia melaksanakannya dengan sukacita. Nah, di dalam pertemuan dengan perempuan Samaria ini, Yesus bilang penyembah-penyembah benar. Artinya apa? Tidak di Yerusalem, tidak di gunung ini juga, tidak di gunung, tidak di dalam bangunan yang besar yang mewah, juga tidak di Gerizim, tidak juga di bait suci yang kamu bangun di Gunung Gerizim. Semuanya itu gambaran, tapi penyembah-penyembah benar, bukan berasal dari pemahaman pikiran suatu ritual agama tertentu, tapi kemudian penyembah-penyembah benar ini akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa memang menyukai penyembah-penyembah demikian. Suatu saat, dan sudah tiba sekarang kata Tuhan Yesus. Artinya apa? Omongannya itu sekarang hadir dalam hati kita. Persis yang ia omongkan kepada perempuan Samaria itu, dan di dalam pertemuan itu perempuan Samaria menjadi penginjil perempuan pertama mungkin yang kemudian membuat sekampung Samaria itu menerima Yesus masuk ke kota mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita pelajari lebih dalam. Saya mau kasih catatan di dalam Yohanes 4 ayat 23 ini, dan Bapak dan Ibu sekalian boleh melakukan pendalamannya bersama-sama dengan Tuhan masing-masing. Bagaimana yang dinamakan dengan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, pendalamannya seperti apa? Silakan diperdalam Bapak Ibu sekalian ya. 1 Korintus 14 ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi roh sedang naik, mungkinnya sedang betul-betul menikmati hadirat Tuhan. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Mungkin kita berputar-putar dengan pikiran-pikiran kita. Aduh, kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Aduh, nasi belum panas. Aduh, saya uang jajannya nggak ada. Aduh, uang dapurnya nggak ada. Bapak Ibu sekalian, aduh saya nggak punya duit. Gitu ya misalnya ya. Ini ada satu hal mungkin kebimbangan di dalam peribadatan kita kepada Allah. Bagaimana kita menyembah di dalam roh itu? Apakah betul-betul pikiran kita bisa bermain di situ? Aku akan berdoa juga dengan akal budiku, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Bagaimana kita bisa menyembah secara total kepada Allah di dalam roh dan kebenaran? Apakah benar-benar completely kita nggak sadar gitu sekeliling kita, atau ada satu hal yang perlu kita batasi? Nah, itu yang perlu diperdalam secara khusus oleh kita masing-masing kepada Allah kita oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kita beribadah dan menyenangkan Dia. Nah, banyak mungkin dari kita yang mengasihi Allah,
Banyak dari kita mungkin kita beranggapan kita sudah melakukan satu tindakan yang mengasihi Allah. Ya, kita semua begitu. Oh, kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, religius, baik di mata Allah. Saya pikir semua orang Kristen layak bilang begitu. Semua termasuk saya. Namun padahal kenyataannya mungkin saja, bisa saja kita hanya mengasihi diri kita sendiri lebih dari mengasihi Allah. Mungkin kita mencintai gagasan mereka sendiri lebih baik dari pikiran-pikiran Allah. Gagasan untuk bagaimana menyembah, melayani Tuhan. Mungkin kemudian kita melanjutkan melakukan apa yang menjadi minat kita. Minat penyembah seperti apa, pendalamannya seperti apa. Sambil terus berharap agar Dia akan memberkati usaha kita. Bahkan mungkin yang levelnya sebagai hal-hal yang berupa sebagai hamba Tuhan lah gitu ya, sebagai tingkatan-tingkatan penyembah yang luar biasa, kita semuanya merasa begitu puas bila anugerah Tuhan turun atas kita semua terus mengalir. Namun kita nggak pernah peduli apakah perbuatan kita memuaskan hati Tuhan atau tidak. Maka saya bilang tadi, mungkin kita hanya mencari kesukaan kita, hati kita terpuaskan oleh ibadah-ibadah yang kita buat saja. Ini yang menjadi hal yang menegur saya juga. Ya, bertahun-tahun ketika saya memahami ini yang menjadi sebuah landasan yang indah buat saya hingga saya praktekkan dalam perkawinan, dalam rumah tangga saya bersama-sama dengan istri tercinta saya. Ini prinsipnya nih, kasih itu menyenangkan. Siapa sih yang gak senang kita dikasihi? Siapa sih yang gak senang kita diperhatikan oleh banyak orang? Siapa sih yang gak senang kalau ada orang yang merhatiin kita? Kasih itu menyenangkan. Tetapi kasih yang sejati adalah kasih yang mau mencari kesukaan orang yang dikasihinya terlebih dahulu. Kesenangan karena dapat menyukakan kekasihnya dahulu adalah kesukaan yang terbesar dari semuanya. Itu yang saya dapatkan dan saya praktekkan di dalam hidup rumah tangga saya. Kasihi dulu orang-orang yang saya kasih. Berikan yang terbaik buat mereka. Berikan saja apapun yang mereka butuhkan terlebih dulu. Mungkin mereka perlu disenangkan dulu dengan sukacita. Saya bisa melihat seseorang yang saya kasihi tersenyum. Saya bisa melihat seseorang yang saya kasihi itu bersukacita. Rasanya lebih nyaman. Meskipun saya mempunyai waktu-waktu yang terbatas. Dibandingkan dengan begini, Bapak Ibu sekalian. Sejam duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, akan amat dan sangat memperkaya kita 100 kali ganda dibanding dengan hasil yang diperoleh bila kita mengusahakan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri pada jangka waktu yang sama. Mungkin kita berniat untuk memuaskan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Mungkin kita mencari cara agar kita betul-betul bisa berbahasa roh sebebas-bebasnya. Mungkin seperti itu ya. Nah, namun dalam waktu sejam misalnya gitu ya, kita praktekin sejam beribadah seperti itu. Atau sejam kita full menyerahkan hati kita untuk Tuhan ngomong. Tuhan ajari kita, Tuhan tegur kita kalau salah. Tuhan menasihati kita. Sejam dengan waktu yang sama dengan penyembahan itu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku mana yang Tuhan lebih suka?
Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mengasihi Dia terlebih dulu. Kemudian beribadah kepada Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saya mau katakan hal-hal yang paling indah didapatkan oleh kita yang memang terlebih dulu mau duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mendengar Dia bicara. Dan dari apa yang Ia bicarakan, dari apa yang Ia ajarkan, kita kemudian sepuasnya menyembah Dia. Dan saya mau katakan ketika kita melakukannya itu, yang kita lakukan terlebih dulu kemudian kita menghidupkan firman itu, menghidupkan didikannya, menghidupkan pengajarannya. Kemudian kalaupun kita menyembah Tuhan setelahnya, itu akan memunculkan kembali hal-hal yang dulu mungkin tertutup, dulu mungkin tersembunyi. Berupa pewahyuan, berupa misteri ilahi yang kemudian Tuhan bagikan kepada orang-orang yang terbuka hatinya untuk Tuhan tegur. Bapak Ibu sekalian mengerti ya maksud saya? Karena ada 3 unsur dalam penyembahan kepada Allah, yakni pujian, penyembahan, dan pemujaan. Praise, worship, and adoration. Ini yang digambarkan dalam kitab Wahyu sebetulnya karena Yohanes menyaksikan penyembahan yang terjadi di surga ketika rohnya terangkat ke surga pada waktu itu di Pulau Patmos, dan itu menjadi model dari penyembahan kita di bumi ini. Di dalam Wahyu ayat 4, Wahyu pasal 4 ayat 8, bagaimana Yohanes melihat penyembahan itu ketika ia sedang di Pulau Patmos dan rohnya dibawa ke sorga. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di depan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu yang pernah saya bahas di waktu-waktu yang lampau, bagaimana penyembahan yang dilihat oleh Yohanes menjadi penyembahan di bumi secara fondasi bagi kita semua ya. Ternyata bahwa kita memberikan puji-pujian, hormat, dan kuasa, ucapan syukur kepada Allah kita di atas tahta. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan memuji dan memuji. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti menyadari bagaimana Yohanes itu dibawa oleh Roh Tuhan masuk ke sorga, padahal secara raga dia ada di Pulau Patmos. Dia dibawa ke sorga,
rohnya, terangkat naik ke sorga, kemudian dia melihat penyembahan itu terjadi di dunianya Tuhan Yesus di sorga, dan dia melihat dengan jelas dan mencatatnya dalam kitab yang tadi kita baca di Wahyu 4 ayat 8 sampai sekian. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian kita mengalami distorsi penyembahan yang berbeda dengan yang digambarkan oleh Yohanes? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita waspadai. Iblis menyesatkan manusia dengan membujuk. Iblis menyesatkan manusia dengan memaksa manusia menyembah Allah-Allah yang lain, Allah kecil. Berhala adalah segala bentuk yang mewakili roh-roh yang dipuja manusia. Terafim adalah berhala yang dipuja di tiap rumah. Jadi ini dekat, Bapak Ibu sekalian, dekat di kumpulan-kumpulan rumah. Dan kita masih menyadari ini terjadi. Kalau nanti di kitab Kolose jelas bahwa, atau di kitab Yakobus jelas, penyembahan-penyembahan berhala itu terbentuk lewat perbuatan-perbuatan yang secara natural manusia banyak lakukan sebetulnya. Nanti kita akan baca. Keluaran 20 ayat 3 mengatakan begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam Yesaya 23 ayat 37. Sebab mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya, menjadi makanan. Itu bentuk penyembahan kepada Allah lain, bentuk penyembahan kepada iblis tentu saja. Ulangan 32:21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Durhaka itu sama dengan bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Nah, itu dia ayatnya. Hati yang degil, sukar diatur, sukar dikoreksi, sukar dinasihati adalah hati yang sebetulnya menyembah berhala. Dan pendurhakaan itu artinya pendurhakaan yang melenceng, maksudnya melenceng dari apa yang Tuhan inginkan ya. Durhaka itu namanya sama seperti dosa bertenung dan kedegilan. Jadi pendurhakaan itu sama dengan dosa sihir loh, witchcraft. Hati-hati kepada kedurhakaan dan kedegilan, karena di dalamnya ada penyembahan kepada si jahat. Itu ya. Ini yang dilakukan oleh Saul rupanya. Karena Saul waktu itu dapat posisi sebagai raja Israel, disukai Tuhan. Namun dia lalai, taat sama Tuhan. Dia pikir dia bisa mempersembahkan raja Agag dibiarkan hidup. Ternak-ternaknya juga dibiarkan hidup sebagai persembahan yang hebat buat Tuhan. Namun justru itu yang Tuhan tidak suka. Karena Saul tidak taat, maka Saul terbilang sebagai ayat yang tadi saya bahas. Di dalam hatinya ternyata ada dosa bertenung dan dosa penyembahan kepada berhala dan terafim. Dosa sihir. Padahal Saul tidak melakukan sihir dan tidak ada dosa witchcraft, kuasa gelap dalam dirinya. Namun tindakan durhaka dan degil itu adalah tindakan yang nyata bagaimana ia bisa kemudian terbilang sebagai menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat, penyembahan berhala itu sangat berbahaya.
Penyembahan berhala yang kemudian dalam dunia modern itu seperti bagaimana, Pak? Mari kita buka kitab Yakobus atau kitab Kolose ya. Saya akan buka ayatnya yang pasti di Alkitab. Kita akan buka di dalam kitab Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi, di dalam diri kita ada yang duniawi. Kalau kita masih ada yang duniawi seperti ini, firman Tuhan lewat Paulus dalam kitab Kolose ini mesti dimatikan sampai dengan tidak punya kepikiran apapun dalam hati kita, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau kita masih punya yang begini, berarti ada satu fokus hidup kita yang dipersembahkan kepada si jahat. Dan ini betul-betul kita mesti minta Roh Kudus tanggalkan keluar dari hati kita. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sebagai orang yang dulu tinggal dalam kegelapan, kata Paulus, kita semua pernah di dalamnya. Artinya apa? Setiap orang yang menerima Kristus sudah dipanggil keluar dari gelap itu untuk hidup dalam terang. Tetapi kalau masih tinggal di dalam gelap, karena ada yang masih begini-begininya. Sekaliannya ingat, kita ditebus secara hukum oleh darah Yesus, tapi secara fakta Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang ada di hati kita menjelaskan lebih tuntas. Yang begini-begini mesti dilepaskan. Mengapa mesti dilepaskan? Apakah kita masih punya yang begini? Ayat 8 dalam Kolose 3 menjelaskan demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau yang begini masih ada di dalam mulut kita, di hati kita, di pikiran kita ingin ngomong gitu ya, berarti itu ada sistem yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Kita menjadi budak pikiran-pikiran itu. Artinya, pikiran-pikiran itu menjelaskan dengan jelas bahwa kita sedang diperhamba oleh dosa dan maut. Maka firman Tuhan katakan lewat Kolose ini, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Bukankah kita masih punya rasa marah kalau kita tersinggung? Bukankah kita masih punya rasa geram kalau kita kemudian terprovokasi? Bukankah kita masih bisa berbuat kejahatan kalau kita kemudian kepepet? Bukankah kita bisa mengucapkan kata-kata kotor kalau kemudian kita betul-betul terhimpit oleh orang-orang yang betul-betul melukai hati kita? Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul jujur kepada hati kita, kita melakukannya yang demikian, itu benar-benar kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengetahuinya. Maka firman Tuhan katakan lagi di ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kita ditebus. Telah ditebus oleh Yesus. Secara faktanya mungkin kita belum rela melepaskan bagian-bagian kita yang lama. It's okay. Kita membutuhkan kerjasama dengan Tuhan pada malam hari ini. Agar di ayat 10 lihat gini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Lihat di dalam dikatakan di ayat itu,
mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Artinya ketika dapat teguran, dapat firman Tuhan, mari diubahkan. Ketika kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan, yuk kita tanggalkan yang lamanya. Agar kita bisa terus-menerus diperbaharui. Kalau kita mau melakukannya bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Ini yang diperoleh untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu sekalian mengerti ya, bagaimana kita bisa melepaskan dari setiap kebiasaan buruk untuk menuntaskannya semua. Matikanlah dalam diri kita semua yang tadi. Kolose 3:5. Nah, Bapak Ibu sekalian, hampir di akhir acara malam hari ini. Apakah Bapak Ibu sekalian diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Dan bila Bapak Ibu sekalian diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, silakan Bapak Ibu sekalian nanti setelah acara ini selesai boleh untuk mengulangi lagi lebih dalam dari setiap titik-titik yang saya tadi nyatakan. Bapak dan Ibu boleh ulangi kembali untuk mendalami bersama-sama dengan Tuhan. Di bagian mana kira-kira saya mesti pulih atau diperbaharui terus-menerus. Besok Bapak Ibu sekalian saya akan bagikan lebih dalam lagi tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Karena di dalam latihan beribadah kepada Allah tentu saja ia sedang menyampaikan hal-hal yang berupa pesan, berupa satu message, berupa satu pewahyuan. Bukan soal kuasa-kuasa, karena kuasa diberikan sejak kita terima Tuhan Yesus. Kesadaran itulah yang menghambat kita sampai dengan sekarang belum menerima kuasa-kuasa. Nah, penyembahan itu bukan menarik kuasa turun dari sorga, tapi penyembahan dilakukan untuk kemudian kita memperoleh pesan apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi entah itu berdoa, menyembah Tuhan, worship, duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu adalah bentuk-bentuk peribadatan, bentuk-bentuk beribadah kepada Allah kita. Yang paling penting tujuannya adalah dapat message-nya dari Allah, dapat pewahyuan. Bukan tujuannya hal-hal yang lain. Untuk kemudian berguna dalam segala hal, membangun tubuh Kristus yang paling penting, yang paling utama. Kita akan bagikan itu besok Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan kembali hadir besok pada jam yang sama. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir kembali. Mari kita berfellowship, mari kita betul-betul menikmati lawatan Tuhan esok di jam yang sama bersama-sama dengan kita di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih atas setiap keinginan yang Kau sampaikan. Terima kasih akan setiap hal yang Engkau perbaharui di hati kami, untuk kami lebih ke arah Kristus, bukan kami menjadi dunia kembali. Bapak, apa yang telah Kau katakan, apa yang telah Kau sampaikan, itu yang daripadamu, Engkau juga materikan di hati kami menjadi firman, menjadi rema, yang benar-benar memimpin kami di dalam kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hingga kami bisa beribadah kepadamu dengan bebas, tanpa ikatan dosa, tanpa dihimpit oleh ketakutan, oleh keduniawian. Fokus kami menyembahmu, fokus kami menyenangkanmu. Mari Bapa, bangun kami anak-anakmu menjadi anak-anakmu yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Kau disukakan lewat penyembahan yang kami lakukan. Ajar kami secara pribadi, secara mendalam, sepanjang hari ini hingga esok. Hingga esok kami boleh sama-sama dibukakan lebih dalam lagi oleh-Mu hal yang tersembunyi Kau singkapkan. Kami berkati pertemuan hari ini dan pertemuan hari esok, itu pertemuan yang betul-betul melawat kami, menemukan dalam diri kami
benar-benar buah roh, ketekunan dan seluruhnya, hingga kami benar-benar menikmati hadirat-Mu senantiasa di bumi ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, melimpah dengan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sukacita-Mu, pengharapan-Mu, dan roh-Mu yang hidup, memerdekakan kami untuk kami bisa beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa besok. Kiranya malam ini menjadi malam yang penuh dengan kehangatan bersama-sama dengan Allah kita selalu. Salam hangat buat keluarga terkasih, anak-anak Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Salam hangat dari saya Dun Yunus. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.